Selamat siang teman-teman, selamat siang rekan-rekan warga negara Republik Indonesia. Salam sejahtera, salam damai selalu, salam sehat selalu, salam indah selalu. NKRI harga mati, selalu itu. Rekan-rekan, saya membikinkan kembali video akan sebuah kronologi atau akan kejelasan kenapa saya menulis surat kepada Bapak Presiden Joko Widodo kemarin, dan saya mengungkapkan akan memberikan sebuah kronologi supaya agak ada kejelasan untuk memahami dari kenapa sih video ini saya buat. Untuk sebelumnya, video ini lebih enaknya saya sebut, ya memang saya bikinnya di video apa ya begitu ini. Kita lebih enaknya bahwa itu peristiwa 27 Juli itu saya memberikan sebuah singkatan yaitu Pandatuli. Pandatuli itu kepanjangannya adalah peristiwa Sragen 27 Juli 2019. Agar lebih mudah menyebutnya, saya akan membuat kronologi singkat akan Pandatuli ini. Saya akan mencobalah satu-satu di Pandatuli ini. Untuk sebelum masuk ke dalam kronologi singkat saya mengucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Pol Listiono Sigit yang telah menjadi Bapak Kapolri baru kita, baru masyarakat Indonesia ini. Semoga dengan di bawah pimpinan beliau, semoga program-program yang dicanangkan oleh beliau, Bapak Jenderal Sigit, akan sebuah transformasi Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi yang berkeadilan itu benar-benar nyata berhasil. Kami sebagai salah satu rakyat Indonesia mendukung Bapak. Kami yakin apabila presisi ini dilakukan secara maksimal dengan pemahaman yang luar biasa, dari bawah sampai atas, dari rakyat sampai kepolisian, semuanya ada hukum yang seimbang. Luar biasa itu. Semuanya luar biasa. Kalau itu dipahami, semuanya akan seimbang. Top. Indonesia akan kuat. Saya yakin itu. Kronologinya secara singkat saya akan mencoba, dan maaf kalau bahasa saya nanti banyak kesalahan. Maafkan saya, karena saya membuat kronologi ini, saya membuat ulasan kronologi ini tidak ada tulisan. Saya hanya memikirkan, saya mengingat traumatis Pandatuli 2019 kemarin. Jadi agak ketika saya mengingat agak terjadi gejolak lagi, kebingungan lagi. Jadi maafkan ketika banyak perkataan atau kesalahan saya dalam melakukan atau membuat video ini dengan kata-kata yang mungkin membosankan atau mungkin menyinggung atau apa, saya mohon maaf. Kronologinya itu adalah bahwa saya mempunyai usaha di Sragen, yaitu stone crusher, penggilingan batu, yang notabene saat di bulan Juli itu baru saya siapkan listrik, sudah kita pasangkan dari PLN, listrik sudah kepasang, kemudian baru memperbaiki mesin-mesinnya, baru membelikan sesuatu yang cocok untuk mesinnya supaya bisa bergerak lancar, untuk mengganti semuanya yang aus, dan intinya ingin membangun mesin itu menjadi bagus. Di saat itu sudah mau selesai, bulan Juli, tepatnya tanggal 23 itu sudah hampir selesai. Kemudian kok ya tiba-tiba tanggal 27 Juli ada sebuah tragedi yang luar biasa, tragis bagi saya, tragis, yaitu pembongkaran, pengambilan mesin-mesin itu, pengerusakan. Bangunan saya dirusak, pondasi saya dipotong.
Gila. Dan kenapa saya sebut ini, tadi dalam cover ada, ulasan atau ada cover nyawa dan harta. Di saat itulah saya benar-benar menangis. Sedih hati saya, sampai saya nggak bisa mengeluarkan air mata, nggak bisa. Ini saya teringat, di situ adalah di saat di mana anak saya umur 3 tahun itu terserang asma akut. Saya sudah terlambat membawa ke rumah sakit Pratama Yogyakarta. Saya membawanya sejak tanggal 23 Juli. Dan di saat 27 Juli itu adalah masih tahap pemantauan, di mana tenggorokan masih cekung dan anak saya masih kondisinya masih kritis, belum bagus. Di situ saya mendengar sebuah kabar bahwa terjadi peristiwa Panda Tuli itu. Pengambilan, pembongkaran, pengerusakan dari usaha saya. Ada segelintir orang di sana yang notabene juga bukan orang saya. Dia orang yang mau bekerja sama dengan saya untuk penggilingan batu nantinya kalau sudah selesai. Dia memberikan informasi ke saya akan peristiwa Panda Tuli itu. Dan saya sudah bilang, ya sudah, saya akan mencoba semuanya di jalur hukum. Kemudian saya di sana juga ada rekan yang notabene melaporkan ke Polsek, berikut juga langsung ke Polsek, tetapi tidak diterima saat itu. Kemudian saya ke Polres, rekan saya itu ketika Polres Sragen juga langsung ke sana, juga tidak diterima saat itu. Karena kebingungan juga, saya melepaskan semuanya. Sudahlah, besok saya berpikir bahwa sudahlah, saya akan memikirkan anak saya dulu. Biarkanlah apa yang terjadi. Pasti hukum akan memberikan sebuah keadilan. Terjadi tindakan seperti itu, rekan-rekan yang di sana, teman-teman yang di sana itu memberikan saya foto-foto, dokumentasi, memberikan WA, semuanya. Ada beberapa, mereka nggak bisa ngapa-ngapain di sana, memang nggak bisa melerai atau apa, nggak bisa karena memang banyaknya orang. Akhirnya saya menunggu, saya lebih memilih anak saya dulu. Anak saya yang notabene saat itu benar-benar kalau dilihat di fotonya, lihat matanya yang sayu, luar biasa. Akhirnya saya ke Polda Jateng itu sekitar 2 Agustus, paling nggak sekitar 5 hari kalau nggak salah setelah Panda Tuli itu. Panda Tuli kegiatannya tanggal 27 Juli, peristiwa itu tanggal 27 Juli, dan saya tanggal 2 Agustus ke Polda, menunggu anak saya sudah dirujuk pulang dan nafasnya sudah balik lagi, seperti sedia kala dan sudah sehat. Terima kasih, di saat itu anak saya sudah sehat kembali, terima kasih Tuhan. Kalau saya ingat luar biasa, di mana saya nggak punya uang, saya ada kejadian yang tragis, anak saya dalam keadaan nyawanya sedang dalam keadaan yang diambang kritis. Saya bingung harus seperti apa. Kemudian saya menunggu dari Polda, setelah di BAP semuanya saya menunggu. Dari surat Polda saya menerima balasan dari surat Polda, Polda Jateng ya, saya menerima balasannya. Kemudian dirujuk atau dilimpahkan ke Polres Sragen ternyata. Di Polres Sragen saya di BAP. Saya di BAP, kemudian saksi-saksi juga di BAP, terlapor ya menurut SP2HP. SP2HP banyak, itu juga ada SP2HP-nya dan saksi-saksi banyak banget sudah ada SP2HP-nya di saya sampai numpuk. Ya terima kasih untuk tim penyelidik Polres Sragen, terima kasih untuk Kepolisian Sragen, Kepolisian Sragen ya melakukan penyelidikan sampai 1,5 tahun saat ini. Saya bingung. Intinya saya di sini bingung. Peristiwa Panda Tuli itu yang benar-benar menghancurkan saya, benar-benar menghancurkan harta dunia saya, benar-benar memberikan sebuah pilihan yang luar biasa antara nyawa anak saya dengan harta tersebut. Tapi saat ini belum ada titik terangnya. Saya tidak tahu harus seperti apa. Karena itu saya membuat curhat ini kepada rekan-rekan. Karena itulah ini singkat, ini kronologi singkatnya bahwa saya mempunyai sebuah usaha yang notabene dirusak, dibongkar. Usaha itu benar-benar jiwa raga saya diambil. Kemudian saya tidak ada di situ karena saya saat itu ada di Jogja. Situasi di Sragen jaraknya yang luar biasa. Saya hanya mendapatkan laporan, saya mendapatkan semua bukti dokumentasi dari rekan yang ada di sana yang tidak mampu berbuat apa-apa.
Tetapi sudah 1,5 tahun ini benar-benar kejelasan itu belum ada. Benar-benar SP2HP menumpuk pada saya. Itu kronologi singkatnya. Nanti untuk kronologi besarnya saya akan berikan yang lainnya, lebih detailnya lagi. Ini untuk persingkatannya supaya mungkin akan ada keterbukaan, ada kepahaman seperti apa Panda Tuli itu. Dan terima kasih untuk Kompolnas sebelumnya, karena Kompolnas juga kami suratin dan ada balasannya. Yang tanda tangan di sana Bapak Benny Mamoto. Saya mengucapkan terima kasih, sangat berterima kasih kepada Bapak Benny Mamoto khususnya, dan juga kepada Bapak Kompolnas, karena telah balas surat saya yang akan memantau bagaimana prosesnya di bulan November kemarin. Dan saya juga masih tetap mengharapkan balasan bahkan titik terang dari Bapak Jokowi. Ya, semoga Kapolri baru ini mampu untuk membantu kami, membantu rakyat kecil ini untuk bisa menemukan titik terang secara hukum yang ada di Indonesia, secara kebijakan yang ada di Indonesia, secara hukum tertulisnya di Indonesia. Luar biasa, presisi saya yakin. Polri dengan program kerja yang presisi, saya yakin bahwa rakyat yang menemukan situasi seperti saya pasti akan dibawa ke dalam sebuah keadilan, proses yang berkeadilan. Saya yakin. Apalagi rakyatnya sudah hancur seperti ini, apalagi rakyat kecil ini sudah luar biasa, nggak bisa bergerak apa-apa, yang berkehidupan sekarang di desa. Itu kronologi dari saya. Semoga kronologi singkat ini bisa memberikan pandangan, bisa memberikan gambaran akan kenapa sih saya menulis surat kepada Bapak Joko Widodo. Kenapa sih? Dan untuk kronologi lebih jelasnya, lebih part to partnya, saya akan berusaha mengingat-ingat, berusaha mengulasnya. Karena benar-benar itu traumatis. Panda Tuli menghancurkan jiwa raga saya. Panda Tuli membuat pilihan antara nyawa anak saya dengan harta. Itu bikin sakit saya. Semoga keadilan ada. Semoga tercipta titik terang untuk saya. Maafkan saya teman-teman, rekan-rekan, karena saya hanya bisa curhat kepada rekan-rekan. Terima kasih atas bantuan rekan-rekan untuk tidak bosan melihat YouTube saya ini, membuat tidak bosan melihat video saya ini. Terima kasih semuanya, dan terima kasih. Sampai jumpa untuk yang lebih dekat.